Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akhir-akhir ini beredar pesan bahwasanya pengalihan hari libur itu dikait-kaitkan dengan surah At-Taubah ayat 37. Bahkan ada juga yang bertanya secara personal. Karena itu saya ingin menanggapinya berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan asbabun nuzul daripada ayat tersebut yang setidaknya menjadi landasan ketika kita berargumen. Sebelum itu kita kupas dulu ayat sebelumnya, yaitu ayat 36 pada surat yang sama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya bisa kita lihat ya, sepintas sesungguhnya bilangan bulan pada si Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Oke, secara esensinya berarti surah At-Taubah ini berkaitan dengan sistem kalender yang berjumlah 12 bulan, tidak lebih. Kemudian pada bulan-bulan tersebut pastinya ini berkaitan dengan kalender Hijriah, yaitu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram untuk apa? Yaitu haram untuk peperangan di antaranya. Bulan apa saja? Nah, ini bisa kita lihat dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Ala inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahra minha arba'atu hurum salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, dan seterusnya. Jadi ditetapkan bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian kita kenal juga ada kalender-kalender atau nama-nama bulan Hijriah ya. Mulai dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Di sini kita bisa lihat asal mula penamaan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya sampai dengan Dzulhijjah itu tidak terlepas daripada hikmah diberikan nama tersebut kepada bulan tersebut. Seperti di sini misalkan bulan Ramadan kita kenal sebagai bulan yang sangat panas ketika itu ya, sehingga dinamakan bulan Ramadan. Kemudian setelah itu coba kita lihat ayat setelahnya ini yang saat ini diperbincangkan ya. At-Taubah ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harramallah. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Kalau kita lihat artinya di sini sepintas sungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ini pastinya berkaitan ada keinginan tertentu agar nafsunya terpenuhi begitu. Dia memindahkan, menambahkan atau dikenal juga dengan interkalasi dengan jumlah bilangan tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, sehingga yang asalnya bulan tersebut adalah bulan haram, karena dengan penambahan itu sehingga nafsu peperangannya itu menurut mereka boleh begitu. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat
di dalam sebuah kitab ya, karya daripada Imam As-Suyuti dari Asbabun Nuzul Al-Musamma Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, halaman 134, bahwasanya beliau menyampaikan sebuah hadis akhraja Ibnu Jarir an Abi Malik qala kanu yaj'aluna sanata 13 syahra fayaj'aluna al-muharram safran yastahilluna fihi al-muharramat fa anzalallahu innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang Makkah pada saat itu sering menjadikan bilangan tahun itu menjadi 13 bulan. Padahal pada ayat 36 ditetapkan 12 bulan. Tetapi mereka sering menjadikan 13 bulan. Karena itu bulan Muharram jatuh pada bulan Safar. Sehingga yang tadi disebutkan ada 4 bulan yang diharamkan, salah satunya adalah Muharram. Tetapi itu jatuh pada bulan Safar, sehingga mereka melaksanakan sesuatu yang Allah haramkan. Nah, karena itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat At-Taubah ayat 37 ini. Nah, itu asbabun nuzul daripada ayat ini ya. Kemudian kita lihat juga di dalam kitab Aisarut Tafasir bahwasanya yang dimaksud dengan an-nasi'u lugatan huwa at-ta'khir. Yang dimaksud dengan an-nasi di sini adalah at-ta'khir, mengundur-mundurkan. Wan nasi'u huna yuqsadu bihi ma kana yaf'aluhu ahlul jahiliyah. Yang dimaksud dengan kalimat tersebut pada ayat ini adalah apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, karena mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan pada bulan haram. Mereka berperang pada bulan haram, sehingga pada bulan tersebut itu menurut mereka karena dengan an-nasi ini, karena mengundur-undurkan tadi, sehingga bulan haram itu jatuh pada bulan yang tidak haram. Karena itu mereka berperang. Nah, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud dengan an-nasi'u lugatan huwa at-ta'khir, itu mengakhir-akhirkan atau menambahkan tadi ya. Kalau misalkan kata Imam As-Suyuti tadi menjadi 13 bulan pada satu tahun itu, nah itu yang diharamkan. Adapun memindahkan hari libur, apakah itu termasuk yang haram? Apakah itu ada ketentuan lain? Nah, ini barangkali karena kondisi saat corona seperti ini, wallahu alam seperti apa ya kehendaknya. Tetapi sekali lagi kalau kita kaitkan dengan surah At-Taubah ayat 37 ini berdasarkan asbabun nuzulnya itu tidak tepat. Karena yang dimaksud dengan an-nasi di sini adalah menambahkan bilangan atau jumlah hari atau bahkan bulan, sehingga bulan haram ini jatuh pada bukan bulan haram. Sehingga orang-orang Makkah ketika itu melakukan peperangan atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu esensinya ya. Kemudian kita juga sedikit mengulas bagaimana kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini sering dikenal juga dengan istilah lunar kalender atau Qamariyah begitu. Di dalam sistemnya bahwasanya yang namanya kalender lunar ini berdasarkan gerak bulan. Jumlah satu tahunnya, jumlah hari dalam satu tahun adalah 354 atau 355 hari. Kemudian urgensinya apa? Urgensinya tentunya adalah untuk kepentingan ibadah. Kita mengenal ada ibadah puasa Ramadan, kemudian ada ibadah haji, ibadah kurban, kemudian ada lagi masa iddah, ada lagi jumlah hari haid. Itu didasarkan kepada kalender Hijriah ya, bukan kalender Miladiyah. Kemudian ditetapkan atas tuntutan wahyu, bahwasanya pernah juga Rasulullah SAW menyampaikan asyharu hakaza wa hakaza. Jumlah hari pada bulan Hijriah itu kadang 29, kadang 30 hari begitu. Kemudian usernya siapa? Tentunya di sini adalah umat Islam. Dan ditetapkan atau diresmikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalender miladiyah
Nah, kalau kalender ini kita kenal juga kan kalender Gregorius begitu ya, atau kalender solar. Kalender ini berdasarkan kepada gerak relatif matahari terhadap bumi yang berakibat pada perubahan musim. Jumlah harinya dalam satu tahun itu adalah 365,25 hari ya. Sehingga komanya ini kalau kita satukan dalam satuan tahun itu akan berjumlah satu hari ketika sampai 4 tahun. Maka karena itu kita akan menjumpai setiap 4 tahun sekali ada penambahan satu hari pada bulan Februari. Kenapa pada bulan Februari? Karena bulan Februari itu awal mulanya dia adalah bulan akhir, bukan bulan kedua, tetapi bulan akhir. Karena bulan awalnya itu bulan Maret. Jadi yang namanya kalender solar ini itu diawali dengan posisi matahari pada titik Aries, yaitu pada bulan Maret tadi. Tapi karena suatu ketentuan sehingga bulan Januari itu ditarik ke permulaan dan bulan Desember itu pada akhir tahun. Kemudian urgensinya, nah di sini kalau kita lihat pendapatnya Prof. Susukin Azhari ya, bahwasanya kalender miladia ini lebih kepada kepentingan administrasi secara internasional, secara nasional dan seterusnya. Memang dari dalam sejarahnya ini dicetuskan awal mulanya oleh Dewan Gereja, tetapi dia pada tahun 1884 itu diakui sebagai kalender internasional, kalender yang berlaku secara keseluruhan, yang menjadikan salah satu meridian internasional di Greenwich begitu menjadi tolok ukurnya dan berlaku secara internasional. Kemudian usernya siapa? Itu pastinya global ya, tidak terbatas kepada suatu kepercayaan tertentu. Kalaupun ada suatu kepercayaan tertentu yang berdasarkan kepada kalender miladia, nah itu secara umum itu menjadi sesuatu kebetulan saja. Jangan sampai ada terminologi baru bahwasanya kalender miladia ini adalah kalender non muslim begitu. Tidak juga ya. Karena kalender ini tentunya didasarkan kepada gerak relatif matahari, bukan didasarkan kepada lahir atau matinya seseorang ya. Walaupun dalam sejarahnya kalender solar kalender ini menjadi titik awalnya ketika kelahiran Nabi Isa begitu. Tetapi satuan hitungnya itu menggunakan gerak relatif matahari, bukan didasarkan kepada meninggal atau lahirnya seseorang. Sehingga kalender ini berkaitan dengan musim. Nah, memang tujuannya adalah agar orang itu mudah membaca musim. Sekarang musim apa? Itu didasarkan kepada kalender. Tujuannya itu. Kemudian berikutnya ada kalender lunisolar. Kalender ini adalah memadukan antara lunar dengan solar. Jadi yang digunakan adalah lunar, tetapi dia melakukan interkalasi, penyesuaian, penambahan agar musimnya, jumlah harinya itu bisa sesuai antara bulan dengan matahari begitu. Urgensinya yaitu untuk kepentingan ritual suatu kaum, kepercayaan suatu kaum. Kalender ini dianut oleh orang Cina, kalender Cina yaitu termasuk kalender lunisolar. Kalender Yahudi itu termasuk kalender lunisolar. Kemudian usernya siapa ya? Kelompok tertentu. Bagaimana dengan Islam? Islam itu dilarang tadi. An-Nasi'ah di sini adalah yang maksud itu adalah penambahan bulan dan tahun tadi. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada semuanya bisa mengikuti dan sangat berterima kasih apabila bisa like, share dan subscribe channel ini agar bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.